kompresor nyala. Oke, kita berhenti di tengah, pas di sini pas tengah nih. Stop. Stop ya. Stop. Oke. Siap, 3, 2, 1, go. Wow. Seamless banget ya. Seamless banget. Seamless banget. Seamless banget, parah. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia. Bersama kami, Reza Rever, Nissan. Pabrikan asal Jepang yang tergolong terbesar lah ya di Jepang. Salah satu yang terbesar di Jepang, memiliki banyak sekali line up. Dan untuk di Indonesia, kalau kalian pertama kali pengen pakai Nissan, menurut kami adalah Nissan Magnite ini. Karena dia memiliki banyak banget hal atau aspek-aspek dari Nissan yang biasa kita kenal seperti fun to drive, menyenangkan, dan juga posisi mengemudi yang sangat menyenangkan, enak. Itu semuanya ada di Nissan Magnite ini. Dan Nissan Magnite ini adalah lineup Nissan yang paling terjangkau. So, apa aja sih yang didapatkan dari lineup Nissan yang paling terjangkau ini? Tanpa berlama-lama, langsung aja kita bahas. Ini dia CVT Review Nissan Magnite. Di era Jakarta sekarang sudah mulai macet atau kota-kota besar lain sudah semakin macet, mobil semakin banyak. Sepertinya yang paling masuk akal adalah memiliki mobil compact. Karena memang mobil compact ini pasti lebih agile kalau kita pakai di jalanan ibu kota atau kota-kota besar ya. Dengan size compact Nissan Magnite ini, menurut kami ini adalah mobil yang paling pas kalau menurut kami di Indonesia. Karena dia bentuknya itu adalah sebuah compact crossover atau small crossover, tapi dia masih kayak ada ala-ala hatchback ya, dengan size dimensi yang juga masih cukup compact. Dia juga tetap memenuhi kebutuhan dimensi ground clearance yang harus tetap ada, karena mobil ini tetap memiliki ground clearance yang cukup baik. Kalau kita lihat juga di depan, di mana orang zaman sekarang kalau mau beli mobil harus lihat desainnya dulu. Mobil ini menawarkan desain yang cukup menarik kalau menurut kami. Lihat tampangnya. Dia memiliki lampu yang cukup tajam ya, desain lampunya juga sudah all LED, sudah ada LED di RL, fog lampnya juga sudah LED. Ini udah kayak teknologi mobil yang lebih premium dibandingkan dengan Nissan Magnite ini. Size wise juga dia di depan kesannya memberikan kesan dia tuh besar gitu ya, apalagi dengan bagian kap mesinnya dibikin meninggi seperti ini. Kesannya dia jadi sebuah SUV yang besar, padahal sejatinya dia cukup compact. Dan di depan sini dia juga sudah mendapatkan logo Nissan yang terbaru. Dan yang paling keren, sudah ada kamera di depan sini. Jarang banget mobil sekompak ini sudah memiliki 360 kamera atau kalau Nissan menyebutnya round view monitor. Dan tadi kami bilang bahwa dimensinya compact. Seberapa compact sih? Dimensinya nggak sampai 4 meter. 3.994, tingginya nggak nyampe 160 cm. Atau nggak nyampe 1600 mm. Artinya masih cukup compact kalau mau melewati jalan-jalanan ibu kota atau jalanan kota yang sempit-sempit segala macam gitu ya. Masih cukup oke banget. Tapi seperti kami bilang di depan tadi, dia masih punya ground clearance yang cukup baik. Dia punya ground clearance di 205 mm. Jadi dia tetap sebuah proper SUV. Kalau kita tahu beberapa rival-rivalnya atau beberapa mobil lebih besar dari dia pun punya ground clearance juga lebih minim dibandingkan mobil ini. Bannya sudah dilengkapi dengan ban 16 inci, jadi cukup besar, dan konfigurasi 195/60 R16. Dia jadi sudah menggunakan 16 inci dengan dual tone seperti itu. Dan tadi kami bilang, kalau masuk gang tuh susah segala macam.
udah dimensinya sangat compact, tetap punya ground clearance tinggi, tapi juga dia sudah dilengkapi dengan fitur around view monitor yang kameranya ada di sebelah kanan, spion, dan spion kiri, dan juga ada di belakang. Jadi bisa membuat citra kamera 360 dari atas sehingga memudahkan kita untuk bermanuver bersama mobil ini. Dan untuk memudahkan kita keseharian, dia juga sudah dilengkapi dengan keyless entry, dengan kunci ciri khas Nissan yang seperti ini. Compact sih, tapi kata siapa compact itu nggak boleh praktikal? Yes, mobil ini sangat praktikal kalau menurut kami. Dia punya kapasitas bagasi 336 liter. Kami pernah tes, mobil ini bisa menampung sebuah koper besar full size dan sebuah koper kecil lagi dan full size golf bag. Ini mungkin menjadi satu-satunya mobil yang pernah kami tes di kelas ini yang bisa mengakomodir stick golf full size tanpa harus melipat kursi baris duanya. Karena kalau yang lain minimal harus lipat satu dan bahkan ada yang kalau ngelipat gak kapasitasnya gak yang 60-40 seperti mobil ini. Yes, mobil ini sudah 60-40 juga pelipatan kursinya sehingga ketika dilipat bisa mencapai 690 liter dan mendapatkan kepraktisan yang sangat luar biasa. Jadi kata siapa? Compact itu gak boleh praktikal. Nissan Magnet bisa kok. Dan dia juga punya desain yang cukup oke banget. Mulai dari spoiler yang kayak berstruktur gini ya, keren banget dengan shark fin antena. Dan logo Nissan baru juga sudah di sini. Dan logo kami ada di sini, CVT. Ya, karena ini varian tertinggi, premium, 1000 cc turbo, CVT, yang mana dual tone. Ini varian tertingginya, yang mana kalian sudah mendapatkan banyak banget fitur-fitur yang mendukung keseruan hari-hari kalian. Compact, tapi juga tetap bisa mengakomodir orang yang cukup lega di belakang sini. Yes, tinggi kami 175 cm, kami bisa mendapatkan 7 jari di belakang sini. Padahal di depan ada orang Jess yang tingginya 172 cm. Ya kan, Jess? Benar sekali. Yes. Dan di belakang sini, juga dia kalau dibandingkan dengan beberapa rivalnya, dia lebih recline. Yes. Jadi untuk perjalanan jauh, jadi terasa lebih nyaman. Ngomong-ngomong soal nyaman, dia juga sudah dilengkapi dengan armrest. Ini fitur yang sangat jarang loh. Di kelas ini sudah dilengkapi sebuah armrest yang ada dua buah cup holder, dan ada tempat untuk menaruh HP kalian. Jadi kalian bisa naruh HP kalian di sini. Nah, tuh, udah. Jadi bisa naruh HP, naruh cup holder. Kalian juga bisa menikmati perjalanan dengan nikmat karena kalian nggak feel suffocated. Apalagi ngomong soal suffocated, kacanya dia cukup besar dan diberikan lagi kaca di pilar D ini sehingga rasa airy di dalam mobil tetap terasa. Nih, hingga di belakang sini. Jadi tetap ada. Dan kerennya lagi, sampai di belakang sini tetap diberikan kisi-kisi AC sehingga tidak kepanasan kalau di jalan. Apalagi kalau di daerah-daerah seperti Jakarta, Surabaya gitu ya. Itu kan panas banget ya. Cocok banget kalau kisi AC ini. Dan ada 12 socket nih di bawahnya. Banyak banget fitur yang menunjang di Nissan Magnet ini untuk keseruan kalian sehari-hari. Yes, karena mobil ini bakal dipakai untuk daily, since dimensinya sangat compact, dimensinya juga sangat enak untuk kalian pakai untuk harian kalian. Mobil ini banyak banget fitur yang bisa menunjang keseruan sehari-hari kalian. Mulai dari layar head unitnya sudah 8 inci dan sudah support Apple CarPlay, Android Auto secara wired maupun wireless. Yes, kami sudah menghubungkan mobil kami dengan Apple CarPlay, tinggal pencet aja tanpa kabel sama sekali. Jadi nggak usah tuh kalian pakai kabel lagi kemana-mana, udah bisa. Yes, keren banget. Dan dari layar head unit ini, kalian juga bisa memantau around view monitornya Nissan yang memang terkenal cukup pionir ya Nissan ya, menggunakan kamera 360. Dan tinggal pencet aja di bagian sini, dan langsung kelihatan. Kamera 360 di sini sangat membantu. Dan even siang hari yang sangat terang langsung direct ke kaca layar head unitnya ini tetap terang dan tetap bisa melihat layar head unitnya untuk melihat kamera around view monitornya. Dan kalau kita mau ganti-ganti juga tetap bisa, kita pencet aja kamera 360-nya. Tuh, mau lihat sebelah kiri, mau lihat depan, itu bisa. Jadi sangat canggih. Dan ditambah lagi, dia juga sudah dilengkapi dengan layar speedometer digital 7 inch. Jadi 7 inch digital speedometer. Yang bisa ditampilkan banyak banget. Mulai dari kalau kita nyalakan, ada animasi magnetnya keluar. Dan kalau kalian mau ganti-ganti ya, nih kalau layar speedometer seperti ini. Terus kalau mau lihat full efisiensi gitu ya, bisa ya, warnanya hijau seperti ini. Keren banget.
Dan kalau mau lihat kayak trim komputer dan juga RPM itu bisa seperti ini gitu. Dan semuanya ada animasinya. Kami senang sekali dan itu sangat membantu sekali. Dan tambah lagi ada tire pressure monitoring system. Ini sangat membantu kalian untuk sehari-hari. Dan yang paling kerennya lagi, mobilnya juga sudah dilengkapi dengan AC yang auto climate control. Dia juga sudah pakai climate control di sini dengan mode semburan yang lengkap. Mau ada atas, bawah, bisa diganti-ganti ya. Mau cuma pure defogger juga bisa. Jadi memang mobil ini sudah sangat mengakomodir kebutuhan para civities yang nantinya akan menggunakan Nissan Magnet ini. Ini mobil yang kayak tick all the boxes, apalagi dia juga sudah dilengkapi dengan armrest yang cukup mengakomodir ini. Oh iya, sekarang juga Nissan Magnet sudah dilengkapi dengan ambient lighting, tapi mereka menyebutnya floor LED, di mana ambient lightingnya itu tidak hanya pada bagian dashboard saja. Di bagian dashboard bisa kelihatan ya. Ada 9 pilihan tampilan warna, ada merah, biru, ungu, hijau muda, hijau tua, biru laut, terus banyak banget. Dan juga yang terakhir, mode terakhir adalah mode yang berganti-ganti. Selain pada bagian sini, di bagian bawah juga bisa muncul lampunya. Jadi cocok banget untuk para Gen Z yang doyan keluar malam. Dengan dimensi yang compact, mobil ini juga diberikan mesin yang compact juga. Mesinnya 1000 cc turbo dengan 3 silinder, tapi sudah ada turbo yang mana kode mesinnya jadi HRA0DET. Turbonya sendiri mampu membuat mobil ini bertenaga 100 PS dan torsinya 160 Nm. Torsi 160 Nm itu merupakan yang terbesar di kelasnya. Dan kalau kalian perhatikan, kalau biasanya mesin 1500 cc itu torsinya 141, 138, ini 160. Berarti setaranya dengan mesin 1600 cc. Yes, meskipun dia 1000 cc, tapi tenaganya tidak main-main. Langsung aja kita coba rasa berkendara. Berkendara bersama Nissan Magnite. Nissan Magnite ini kayak menjadi anak terkecilnya Nissan ya di Indonesia ya. Jadi kalau bagi para civities yang pengen merasakan nikmatnya Nissan, ya di Nissan Magnite ini. Dan jujur, kenikmatan di Nissan Magnite itu adalah berupa beberapa hal. Pertama, dari posisi duduknya. Jujur, posisi duduk dari Nissan Magnite ini spot on banget. Kalian pengen bener-bener rasanya kayak SUV, bisa. Tapi kalau pengen bener-bener rasanya kayak sedan, juga bisa. Karena memang dia sudah dilengkapi dengan head adjuster. Dan entah kenapa head adjuster ini bisa benar-benar sangat rendah, sehingga feel-nya tuh benar-benar spot on banget. Dan kita rasanya kayak sedang mengemudikan sebuah hatchback kecil. Tapi kalau kalian tiba-tiba pengen meninggikan, dan ketika kalian bisa rasanya duduknya di sebuah SUV. Dan Nissan selalu juara ya soal posisi mengemudi. Memang dimana dia jago banget mendesain sebuah kursi dari dulu ya, terkenal. Dan meskipun dia menggunakan fabric, jujur memang fabric itu memberikan cushion yang lebih empuk dibandingkan leather. Bentuk dari joknya Nissan Magnite ini, dia sudah diberikan kayak side supportnya gitu di kanan dan kiri. Dia jadi kalau misalnya kita berbelok dengan cepat seperti ini, dia otomatis menahan kita dari samping dan juga kiri dan samping kanan tuh. Ya, sangat menarik sekali. Memang apalagi kalau ketika kalian misalnya lagi santai, itu pengen kick down. Wow, benar-benar luar biasa. Mobil yang sangat menarik, dia memang punya tenaga yang cukup, kapasitasnya cukup tinggi, tenaganya 100 PS, 160 Nm, torsi terbesar di kelasnya. Jadi memang sangat sporty sekali. Dan kalau untuk menikungnya, jujur nih setirnya cukup responsif. Kita berbelok cepat seperti ini. Dan langsung gas. Ini bisa dibilang gara-gara mobil ini, gara-gara Nissan Magnite, kalian nggak usah lagi mikirin namanya kelas hatchback. Kenapa? Udah cukup beli aja Nissan Magnite. Kalian udah mendapatkan whole package yang lebih lengkap lagi karena dapat sebuah SUV, ground clearance juga cukup tinggi, 205 mm, dan tenaganya kalau kalian lihat dari torsinya 160 Nm. Artinya dia setara dengan mobil-mobil kelas 1600 cc. Bisa dibilang mungkin ini menjadi salah satu small SUV yang paling fun to drive. Karena udah gak zamannya tuh SUV itu boring dan yang menyenangkan hatchback atau sedan. Sekarang zamannya crossover. Sebuah SUV aja tetap bisa fun to drive. Seperti ini Nissan Magnite ini, berbelok seperti ini. Wow.
Wow, menyenangkan sekali. Dan yang paling menyenangkan lagi, banyak banget fitur yang bisa kita explore ketika kita berkendara bersama mobil ini. Pertama-tama, di layar speedometer aja kita bisa speedometer aja sudah full digital, di mana beberapa rivalnya masih ada yang belum full digital, ada yang kesannya digital tapi sebenarnya kayak masih layar kromatik biasa. Ini udah benar-benar full digital, yang mana kalau kita bisa ganti ke mode efisiensi, kita bisa melihat ganti dan itu kelihatan jelas banget, detail, keren banget, dan ada animasinya ya ketika berubah. Dan kalau misalnya kita mau ganti trip computer tuh bisa, dan kita juga bisa memantau tire pressure monitoring. Itu penting banget loh, tire pressure monitoring, karena ya bagi kita mau jalan, kalau misalnya tiba-tiba ban kita nggak sesuai, terus kita nggak tahu gitu ya, di tengah jalan udah sampai akhirnya kempes banget dan akhirnya ngerusak velg kita, baru sadar gitu ketika diingetin orang atau kita udah ngerasain, ya itu kan udah terlanjur rusak mobilnya. Tapi tidak di mobil ini kita, karena kita bisa memantau tire pressure monitoring dari mobil ini, sehingga kita bisa melihat nih, oh kondisinya aman atau enggak, atau udah kempes atau harus segera kita isi angin kembali, sehingga memberikan keamanan ketika berkendara. Dan yang menyenangkan lagi, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan kamera 360. Yes, jadi kalau misalnya kalian lagi masuk ke daerah-daerah yang sempit atau mau parkir ke daerah yang cukup sempit, mobil ini sudah dilengkapi dengan kamera 360 yang jelas tidak semua rivalnya punya fitur itu. Yes, ini fitur yang jujur untuk mobil kecil seperti ini tergolong premium ya, sudah dilengkapi dengan kamera 360. Karena bahkan ada varian-varian lebih tinggi, varian lebih mahal, memang masih belum dilengkapi dengan kamera 360. Kamera 360 ini sangat membantu sekali, dan dari ukuran layar yang cukup besar ini kita juga bisa memantau citra kamera 360-nya dengan baik, sehingga kalau mau parkir, mau lewat jalan yang cukup sempit, itu cukup bisa mengakomodir kebutuhan kita gitu. Dan kami suka ketika kami berjalan bersama mobil ini, itu adalah kekedapan kabinnya. Jujur memang di luar ekspektasi kami, ini sangat baik karena bisa mampu mencatatkan 61 desibel meter ketika kami berjalan 50 km per jam dengan average kecepatan 50 km per jam, kondisi AC nyala dan traffic ramai. Masih bisa mencatatkan 61 desibel meter. Itu tergolong cukup baik untuk mobil sekecil ini. Nice. Dan yang sangat menarik sekali dari Nissan Magnite ini adalah efisiensinya, tentu. Dengan mesin 1000 cc, 3 silinder, turbo, pastinya efisiensi sangat luar biasa. Dalam kota saja, pengetesan kami memang 12,9 km per liter dengan average speed 22 km per jam. Dan rute luar kota, itu bisa tembus di 24,2 km per liter. Dan ini kami sangat salut, karena biasanya mobil kecil, mobil dengan saya sekompak ini, di rute luar kota biasanya sangat struggle. Tapi ini tidak, ini dia masih bisa capable, jadi dengan kecepatan cruising juga dia masih bisa menjaga putaran mesin tidak terlalu tinggi, sehingga bisa tetap sangat efisien. Itu artinya dengan rata-rata konsumsi bahan bakar 18,55 dan fuel tank capacity mobil ini di 40 liter, artinya pengisian dengan oktan 92 selama kami pengetesan ini harganya masih 13.400, tandanya dari Jakarta sampai Surabaya nggak perlu ngisi lagi. Luar biasa. Atau kalau pakai harian, mungkin bisa seminggu lebih atau 10 hari kali ngisi, baru ngisi lagi mungkin minggu depannya gitu ya. 10 hari lagi. Jadi sangat efisien, tapi juga mesinnya juga tetap powerful, dan bisa dibilang paling powerful di kelasnya. Dan meskipun compact, mobil ini tetap dilengkapi fitur penunjang kalau kalian pengen pakai mobil ini keluar kota. Jadi dia bisa diajak untuk cruising santai, karena mobil ini sudah dilengkapi dengan cruise control. Yes, dan unik ya, ketika kita nyalakan cruise control, dia speedometernya berubah menjadi warna ungu. Dan ini unik banget. Kenapa speedometer berubah ketika menyalakan cruise control? Ini jarang dilakukan beberapa brand lain. Tapi ini nice move by Nissan, ini unik banget. Ketika kita aktifkan cruise controlnya, berubah warnanya jadi ungu, unik banget. Dan kecepatan 100 km per jam, mobil sekecil ini 3 silinder 1000 cc 3 silinder, tapi dia tetap mampu menahan putaran mesin
hanya di 2000 rpm saja. Yes, ini bagus banget, berarti Nissan memikirkan dengan baik supaya meskipun 3 silinder tapi tidak intrusif terhadap kenyamanan di kabin. Jadi ini suara di kabin jadi nggak terlalu berisik, nggak ada suara raungan dari mesin kayak teriak, kayak dipaksa gitu, nggak ada. Masih tetap tenang. Ini paling kecepatan 100. Mesin Nissan Magnite ini adalah 1000 cc turbo 3 silinder dan memang banyak yang bilang meragukan kalau nanjak. Kita langsung coba aja ke tanjakan viral, tanjakan SpongeBob. Yes, sambil bikin reels, jadi ada 2 kamera ya. Oke. Sekarang di mobil sudah ada 5 penumpang dengan yang 3 orangnya ini punya bobot cukup berat. Berat berapa? 95. 95. 92 Renner. 90. Jason 67, gua 79 ya, Jess? Flash di satu nih. Iya. Mau flash di share. 680 berarti. Oke, jadi berat sekitar 400-an kilo. Dan mobilnya padahal kecil banget. Compact banget. Request netizen, nanti kita akan berhenti dulu di tengah, baru kita lanjutin nanjak lagi. Nah, Kita jawab keraguan netizen. Yes, benar. Buzzer kamu ya, pakai baju-baju gini. Saya pecinta Nissan. Pecinta Nissan. Oke, let's go. Let's go. AC nyala ya. AC nyala, Tolong let's go. perhatiin ya. Nggak ada kita mati-matiin, nggak ada itu. AC juga bukan fan doang ya, kompresor nyala. Oke, kita berhenti tengah pas di sini, pas tengah nih. Stop. Ya. Oke. Siap, 3, 2, 1, go. Seamless banget ya. Seamless banget, parah. Ini bahkan dibandingin dengan beberapa mobil sebelumnya kita tes, ini kayaknya lebih powerful. Ini paling kuat sih. Wow. Udah santai banget ya, udah. Effortless banget. Dari tadi kami bilang bahwa mobil ini memiliki tenaga yang cukup powerful. Seberapa powerful sih? Langsung aja kita coba yuk. Oke. Sekarang sudah kita merubah ke D. Oke. Dia punya traction control. Kita bisa matikan. Oke. Ini jaga gas dan rem. Dan go. Kicknya lumayan loh buat mobil sekecil ini. Wow. Dan 100. Ya. Mampu menuntaskan akselerasi dalam waktu 11,1 detik. Yes. Kami sangat luar biasa karena Nissan Magnite, karena kalau dibandingkan dengan beberapa rival-rival ya, jelas ini yang tercepat, dan bahkan dengan SUV yang lebih besar daripada dia jauh lebih cepat. Jadi kalau para CVTs mencari SUV yang masih sangat fun to drive, size-nya cukup compact, dipakai untuk harian masih sangat nikmat, Nissan Magnite bisa menjadi jawabannya. Yes, jadi gimana kesimpulan dari Nissan Magnite terbaru ini? Kalau bisa kami simpulkan bahwa Nissan Magnite menawarkan harga yang sangat fantastis, cukup oke banget, dari mulai 277 juta sampai 310 juta. Menurut kami ini adalah mobil yang tepat kalau kalian pengen menjadi bagian keluarga Nissan. Dengan dimensi yang compact, tetap sebuah SUV, ground clearance 205 mm, tetap ada around view monitor, keseharian kalian bersama mobil ini. Jadi dia kayak tick all the boxes yang dibutuhkan untuk menjadi daily car kalian. Gimana menurut para CVTs? Oke banget gak nih mobil? Tulis kolom komentar ya. Oke, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan bagi kalian tertarik untuk meminang Nissan Magnite, bisa melalui website kami di cvtindonesia.co.id. cvtindonesia.co.id. Oke, kami Reza Rever dan tim CVT Indonesia pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.